Siapa dulu nih pada? Halo, selamat malam. Halo, malam. Malam, Bang. Dibuka dulu kameranya, Abang. Islam atau Kristen, Bang? Saya Kristen. Dibuka Bagaimana dulu cara ya buka, Bang? kameranya. Tuh, dikirim. Nah, oke. Selamat malam. Iya, malam. Malam. Kira-kira nih, saya punya teman Padehe, dia juga seorang Kristen gitu ya, Bang ya. Cuma Ya, kita mengkritik masalah Paulus. Paulus, pengajaran Paulus yang dikritik oleh Padehe. Memangnya saya mau tanya Bang Leon dulu. Bang Leon ini percaya percaya Paulus nggak? percaya. Oh, percaya dia Padehe. Itu kan kesayangan mereka itu Pak Ustaz. Oh, kesayangan mereka Paulus tuh. Betul, betul. Uh, musik siapa tuh? Ada musik, jangan ada musik. Sama si Tolong. Pak Pendeta itu. Jangan ada musik, nanti malah kena copyright kena nanti. Pak, betul nggak di Roma 14 nomor 9 ya, syarat jadi Tuhan tuh harus mati dulu gitu lah. Oke, gimana? Coba kamu buka Roma 14 nomor 9. Enggak. Hmm. Itu keliru penangkapannya. Coba dibaca dulu, coba. Oh ya. Bentar. Saya cari dulu. Tolong ambil tapi Alkitab. Bentar ya, Bang. Saya ambil Alkitab dulu Nggak ya. apa-apa. Iya, jadi sambil nunggu Alkitab saya suruh orangku ambil. Terus maksudnya apa yang Abang ragukan di dalam Roma itu? Lah, kalau dia ya syarat jadi Tuhan harus mati dulu. Kalau dia nggak mati, batal dong jadi Tuhan. Macam mana pula itu? Kalau Roma syarat berapa? Roma Roma berapa? 14 nomor 9. Roma 14. Bentar ya. Ayat 9. Ya, coba. Oke, 19. Jadi ini saya pakai Alkitab ya. Alkitab saya. Ya, silakan. Oke. Alkitab sama Oke, semua. saya Pak. baca ya. Iya. Sebab untuk itulah kasih karunia telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas Iya. orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Supaya Masalahnya di mana dia ini, Bang? jadi Tuhan kan? Jadi dia mati itu supaya dia jadi Tuhan gitu. Iya. Jadi gini, Kalau Bang, dia nggak mati boleh gimana? saya bicara? Silakan. Makanya Iya, itu yang kita bahas. saya harus memberi argumen kan. Oke. Jadi gini, Bang. Abang harus bisa membedakan apa itu pribadi, apa itu gelar. Maksudnya? Jadi Tuhan mau disebut Tuhan. Jadi abang harus bedakan dulu pribadi dan gelar. Pribadi dan gelar. Terus Oke. apa hubungannya? Iya. Jadi Tuhan itu, Bang, Tuhan itu gelar, bukan pribadi. Kita nggak bahas itu. Gitu. Jadi abang kan selama ini memikirkan bahwa Tuhan itu pribadi. Enggak, kita nggak bahas itu. Jadi gini, Bang. Saya kata saya Tuhan, tahu ya. Tuhan itu Tuhan Bukan, kata saya mau buka dulu. Gini, Saya mau buka bentar. pemahaman Kita dulu, tidak Abang. membahas kosakata. Ya, kita tidak membahas kosakata di sini. Yang kita bahas masalah Roma 14 nomor 9, bukan kosakatanya yang kita bahas. Iya, saya tanya dulu abang, Tuhan itu abang, menurut abang itu apa? Nama apa gelar? Tuhan pasti gelar lah. Semua orang juga tahu. Ya sudah. Berarti kalau Yesus disebut Tuhan, kenapa bingung?
Makanya yang membingungkan itu kenapa harus mati? Mati dulu baru jadi Tuhan. Yang mati kan bukan Tuhan. Ah? Kayak Yang gimana? mati bukan Tuhan. Tuhan tidak mati. Jadi mati dulu setelah dia mati bangkit lalu jadi Tuhan gitu. Abang, Tuhan tidak mati. Yang mati Tuhan manusianya. tidak mati. Ya Lalu iya, kenapa kemanusiaannya yang mati. Roma 14 nomor 9 itu sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Iya. Menjadi Tuhan. Di sini Menjadi abang harus Tuhan, tahu ya. menjadi Tuhan. Iya, dengar dulu. Oke. Kristus, ya, Yohanes 1:14 firman sudah menjadi manusia. Jadi Yesus, oke? Nah, ketika dia mati, dia kembali ke naturnya dia sebagai Allah yang tadi itu. Nanti Makanya kita dia bahas harus ke jadi Tuhan. Yohanes. Dia mati dulu. Kita nggak bahas Ketika dia Yohanes. mati, dia kembali jadi Tuhan. Kita bahas Roma 14 nomor 9. Coba kayak gini nih. Saya baca dulu ya buat ini nih. Buat kamu Bang Leon. Nah. Nih, lihat. Roma 14 ya. Nomor 9 tuh. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Tuh. Menjadi Tuhan. Jadi syarat jadi Tuhan itu ya mati dulu lalu hidup. Kan gitu. Nih. Tidak seperti itu, Abang. Sebab untuk Abang. itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya jadi Tuhan harus mati dulu, hidup lalu mati. Mati dulu lalu hidup lagi gitu. Ya. Jadi begini, Bang. Dengar dulu. Ya. Jadi Yesus itu yang firman menjadi manusia, Bang. Oke? Nah, untuk kembali kepada naturnya dia sebagai Tuhan, dia harus mati dulu. Ya, Gitu. berarti syarat jadi Tuhan harus mati dulu gitu. Bukan mati dulu. Tuhan Kan dia itu kalau tidak mau- mati. Kan kalau katanya mau Abang, jadi mau gini. kembali ke naturnya firman harus mati dulu gitu. Begini, Bang. Bingung jadinya. Tuhan itu, saya mau kasih tahu lagi, Bang. Tuhan itu tidak mati. Sekali lagi, ya. Yang mati Tahu. kemanusiaannya. Tahu. Loh, makanya di dalam ketika firman jadi manusia, memang benar-benar jadi manusia, ketika dia mengalami kematian, dia kembali ke naturnya dia sebagai Tuhan. Itu maksudnya ayat itu. Ya berarti kan harus mati dulu kembali ke naturnya itu. Bukan. Harus mati dulu Manusianya itu. yang mati dulu. Ya iya. Manusianya yang harus mati, mati Bang. dulu. Kan gitu. Iya, kemanusiaannya dia, ya yang firman menjadi manusia itu kan asal mula kan dia dari firman sang Tuhan Iya. itu sendiri. Jadi Lalu jasadnya dia jadi harus mati manusia. dulu kan? Oke, dia jadi manusia, maka kemanusiaan dia harus mati dulu baru dia kembali ke natur dia sebagai Allah jadi- itu sebagai Tuhan. Makanya itu ku bilang sesuai dengan pemikiranku, syarat jadi Tuhan harus mati dulu. Iya, kemanusiaannya. Iya, mau Kemanusiaannya kemanusiaannya dia. kayak mati, mau ketuhanannya kayak mati, Iya. tetap sama. Benar. Jadi kemanusiaan dia dulu mati baru dia kembali ke naturnya dia. Lah, Begitu. iya itu udah betul. Saya betul kan? Syarat jadi Tuhan mati Iya. dulu masalahnya. Jadi, tetapi catatan di sini, Bang, bukan Tuhannya yang mati. Abang kan saya ikuti dari tadi, dari awal dari pagi itu abang angkat tema ini, selalu mau berkata bahwa Tuhan itu mati. Tuhan Lah. tidak mati, Bang. Buktinya tertulis di kitab Anda ada mayat Tuhan Yesus. Mayat Iya. Tuhan Yesus. Makanya Anda harus tahu, Tuhan itu gelar apa pribadi. Anda harus paham dulu. Kalau Tuhan itu pribadi, berarti Tuhan mati. Tetapi Tuhan itu adalah gelar. Supaya Anda paham di situ. Nih, kau baca. Taruh. Nih, baca. Mana? Mayat
mayat Tuhan Yesus. Berarti ya Tuhan Ya. itu bisa mati, bisa jadi mayat tuh Tuhan itu. Jadi makanya mayat Yesus yang dari kemanusiaannya Yesus, oke, tetapi keilahiannya Tuhannya itu. Kau paham enggak? Ya. Tuhan aja bisa jadi mayat, macam mana? Yesus itu yang bergelar Tuhan, Bang. Tetapi yang matinya bukan Tuhannya, tetapi manusianya. Manusianya yang mati, Tuhannya kemana, Bang? Ya, Tuhannya memang tetap ada. Di dalam kemanusiaan Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Oke, Anda paham itu ya? Ini ayat ada, kalau mau saya bukakan. Di dalam diri Yesus, di dalam kemanusiaan Yesus berdiam kepenuhan Allah. Jadi Yesus ini memiliki natur manusianya dan natur kealahannya. Makanya yang mati bukan Allahnya, Bang. Yang mati bukan Allahnya, bukan Tuhannya. Tetapi yang mati adalah manusia. Iya, di mana Itu di yang dalam harus kalian Alkitab pahami. itu bahwa ada natur Allahnya, ada natur manusianya. Coba jelaskan di mana datanya. Coba. Oke, Karena kau tunggu situ, saya jawab. saya juga Kristen belum menemukan itu. Oh, Enggak. Kristen. Kristen saya. Saya pengikut Yesus. Iya. Nah, sama-sama kita Kristen, kita memperdalam iman kekristenan kita. Nah, coba keluarkan datanya di mana. Bentar. Kusiapkan pulpen untuk menulis. Nah, nih. Oke, bentar ya, Bang. Jadi Oke, jadi karena wasit dulu saya sebentar ya kawan-kawan. Jadi wasit boleh, dulu boleh, saya. Pak Ustadz. Pak Ustadz wasit biar kami memperdalam iman kekristenan ini. Karena saya belum mendapatkan data ini. Bentar, Bang, sabar. Oke, abangku, kita sabar. Karena di dalam mimbar, Pak Pendeta seenaknya bicara. Tidak pernah dikasih data kalau begini. Nah, mungkin si Bapak punya kali data ini. Bentar, Bang. Ini saya punya ini lalot, ini agak lalot ya. Minta maaf ya, sedikit sedikit menunggu. Iya, sabar penonton pasti. Iya. Lelet ininya komputernya seperti otak pemiliknya. Bentar ya. Mulai, kawan-kawan mulai. Ya mulai. Bentar. Mana. Kita tunggu. Bentar, Bang. Nah, sekarang Abang buka kitab ya. Buka Kolose 2 ayat 9. Oke. Oke, saya baca ya, kitab Kolose 2 ayat 9. Ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Yesus secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan Allah. Jadi itulah alasan Yesus itu memiliki natur manusianya sepenuhnya, natur kealahan sepenuhnya. Nah, gitu, Bang. Jadi kalau Abang berkeras bahwa Tuhan mati, itu cuma karena Abang sendiri saja yang memframing. Tetapi kami sebodoh-bodohnya kami, Bang, anak kecil pun, kalau Anda tanya apakah Tuhan mati, enggak mungkin Tuhan mati, Bang. Gitu. Jadi Yesus secara manusia Yesusnya, tetapi secara gelar dia Tuhan. Itu. Jadi gelar itu, Yesus kan pernah berkata, tidak ada hanya ada satu Tuhan. Yesus pun sendiri pernah berkata, hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Jadi Yesus mau menggambarkan bahwa tidak ada dua Tuhan, tidak ada tiga Tuhan, tidak ada empat Tuhan. Yang ada hanya satu Tuhan. Jadi kita harus bisa bedakan ketika disebut Tuhan Yesus, jangan kita meninggalkan salah satunya. Jadi kita pakai manusianya, lalu Tuhan kita tanggalkan. Atau kita pakai Tuhan, lalu manusia kita tanggalkan. Nggak bisa. Jadi Yesus itu hanya bergelar Tuhan, bukan pribadi. Jadi Tuhan itu bukan pribadi. Kalau Yesus adalah pribadi. Tetapi Tuhan atau Allah itu adalah entitas atau keilahiannya.
Itu maksudnya, Bang. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, gitu. Makanya kita Kristen. Kita Kristen kenapa? Mengakui Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki satu entitas, yaitu entitas Allah itu sendiri. Jadi di dalam tiga pribadi ini berdiam satu keilahian, yaitu Allah itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, Allah itu siapa? Allah itu roh. Allah itu ilahi. Nah gitu. Jadi Allah bukan pribadi. Atau Tuhan bukan pribadi. Allah itu Salah. roh. Allah itu bukan manusia, betul? Iya, mana mungkin Allah manusia. Lalu Allah kenapa itu- kau bilang Yesus Allah? Ah ini pendeta apa pendoti ini? Nah, saya bantah. Itu ini hanya kau katanya pendeta. Pendeta ngomongnya begini. Kau bukan Saya pendeta. bantah perkataanmu gantian. Kamu sudah Kamu 3 itu menit. pendoti bukan pendeta. Iya, Gantian saya ngomong lah, bantah gantian perkataanmu. ngomong. Gantian kita bicara. Nanti Iya. kamu yang bicara habis ini ya. Oke, Nak, murid saya ini siapa namanya nih? Murid saya. Iya, jadi saya murid nih Pak Ustaz karena dia belum paham ya. Jadi Kamu saya sejauh. sebentar, santai Bang, santai ya. Jadi Kamu masih jauh di awan-awan. iya, nanti kau bantah perkataanku. Saya kasih cukup 2 data saja sama kamu. Sudah cukup untuk membantah perkataanmu ya. Silakan, silakan. kita buka Yohanes 2 ayat 7, dikatakan di sana, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, antikristus artinya si Bapa termasuk di dalam antikristus itu. Mengerti? Saya bantah Jadi ketuhanan Yesus. yang menolak Yesus manusia adalah antikristus, begitu? Ya, itu kan saya baca datanya. Apakah tadi saya tolak Yesus manusia? Sebentar, ini giliranku, Anda sabar ya. Gantian lah ngomongnya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, siapa yang menuhankan Yesus, dia tidak mengenal. Di mana datanya Pak Pendeta? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita bahas. Bu, kenapa Anda ketawa dengan perkataan Yesus? katanya pendeta kok begini modelnya. Loh, saya menyampaikan firman Tuhan yang disampaikan Yesus. Mana? Kenapa? Matius 7 ayat berapa? Ayo. Ayat 21. Kenapa Anda takut? Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jeder itu. Jadi artinya Anda walaupun sudah mengusir setan di dalam nama Yesus dan menuhankan Yesus, Yesus tidak mengenal engkau. Ya, karena Yesus itu adalah manusia dan ketika dia meminta kita berdoa kepada Bapa yang di surga, bukan kepada Yesus. Yesus itu hanya utusan Allah. Yohanes 17 ayat 3. Kau bantah itu, silakan. Giliranmu sekarang, sudah 3 menit. Satu-satu, ya. Oke, pendeta. Jadi, tadi Anda katakan Yesus pun sendiri mengaku bahwa dia bukan Tuhan. Ya, iya. Betul. Di mana? Di mana dia mengaku dia bukan Tuhan? Di mana? Itu tadi.
Matius 7:21 dia mengatakan siapa yang menuhankan dia bahkan mengusir setan di dalam nama Yesus, dia tidak mengenal. Berarti Yesus bukan Tuhan begitu? Tadi saya baca, Anda kemana aja? Udah dibilang apa dari tadi oleh Pak Dehe itu? Aneh nih orang Tadi Pak Dehe. itu Dehe tadi bilang, saya buktikan bahwa Yesus sendiri yang mengaku dia bukan Tuhan. Iya, Matius Dia 7, lupa. 21 sampai Dia baru 23. habis ngomong, dia sendiri lupa. Dia baru habis ngomong, dia sendiri lupa. Kamu yang lupa, bukan saya. Matius 7, 21, 23. Silakan kamu baca lagi. Oke, kita lewat itu ya. Itu pertanyaanmu. Jadi ini berbicara, Abang. Dengar baik-baik pendeta Pandoti. Dengar baik-baik ya. Jadi Yesus berbicara tahun ini mengenai Yesus mengkritisi pengajaran-pengajaran sesat yang memakai namanya. Pengajar-pengajar sesat ini, Yesus berkata, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Kok kamu ini bukan ditujukan kepada orang Kristen, tetapi ini ditujukan kepada penyesat seperti kau. Baca Begitu. ayat 21-nya yang menuhankan Yesus. Aku dia tidak mengenal engkau. Siapa kamu? Kan di situ sang pembuat kejahatan. Ini Yesus sedang mengkritisi kepada penyesat-penyesat. Begitu. Ini. Penyesat-penyesat ini. Jadi mereka mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Ya, bukan Kenapa setiap kamu takut orang. baca? Dengar baik-baik. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya penyesat-penyesat ini Yesus kenal mereka. Mereka berupaya untuk menghalang-halangi pelayanan Yesus sehingga mereka muncul dengan pengajaran-pengajaran baru. Makanya Yesus berkata kepada penyesat-penyesat ini, aku tidak mengenal engkau, enyalah engkau sang pembuat kejahatan. Kami pengikut Abang, coba Anda pikirkan secara logis. Coba diam dulu kau, masa saya bicara kau bicara? Enggak, jangan baca Saya setengah. dulu bicara. Teruskan bacanya. Iya, Abang, coba dengar baik-baik. Abang ini harus bisa membedakan, ya, mana pernyataan Yesus yang ditujukan kepada orang Kristen atau mana tujuan Yesus yang ditujukan kepada orang-orang penyesat. Ini Yesus mengkritisi pengajar-pengajar sesat. Makanya Yesus bilang, tidak semua orang berseru-seru Tuhan ya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya penyesat-penyesat ini sudah menjadi catatan bagi Yesus bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Anda mau ketawa dengan kebotolanmu. Karatan parah doktrinnya ini, Pak Dehe. Bagaimana ini pendeta dari mana kau? Pendeta Pandoti kau, bukan pendeta. Bagaimana ayat Alkitab kok kau anti perpuluhan. Jangan alihkan perhatian dulu. Kita selesaikan dulu. Bang ya, kita baca pelan-pelan. Selesaikan dulu tuh mengenai pengajaran sesat tadi. Sudah 3 menit dirimu. Gini aja. Pada Pak Leon, bentar. Saya kan host. Saya kasih adil aja gini ya. Saya kasih waktu 3 menit, mau nggak? Satu orang. Boleh. Iya. Ngomong. Boleh. Saya cukup 1 menit, Pak Ustaz. Udah cukup. Jangan banyak-banyak. Kasihan dia nanti nggak punya data dia. Ya udah, Pak Dehe duluan. Oh, silakan Pak Dehe. Nah, begini Pak Leon, dengarkan baik-baik. Nanti kau tanya lagi mana datanya. Matius 7:22, Yesus mengatakan, pada hari terakhir banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pertanyaannya cukup sederhana. Siapa yang menuhankan Yesus? Siapa yang mengusir setan dalam nama Yesus? Itu pertanyaannya. Bentar dulu juga boleh ngomong. Anda belum ngomong. Nanti waktunya ada. Yang menuhankan Yesus, Pak Leo. Yang mengusir setan di dalam nama Yesus, Pak Leo. Apa jawaban Yesus?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang Pak Leon kepadamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, begitu Pak Leon yang menuhankan Yesus, Yesus tidak mengenal. Bahkan dia mengatakan, enyahlah daripadaku. Pergilah daripadaku Pak Leon, karena engkau adalah pembuat kejahatan. Jelas? Haleluya. Jadi nggak pintar-pintar Pak Leo ini ya. Jadi karena Pak Dehe, saya masih waktunya di satu. atas kepala Anda ya Pak Dehe ya, waktunya. Nah, karena saya ada waktu 1 menit lagi, ku kasih kau dalil satu lagi Pak Leon, biar pintar. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Artinya terbantahkan ketuhanan Yesus dengan data-data yang saya bawa ini. Begitu Pak Leo. Silakan. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, host. Nah. Iya, tepuk tangan. Oke. Buat Pak Dehe. Jadi di sini ya, saya sudah bisa ukur ini si siapa ini Dehe ini ya. Saya tidak bisa pakai pendeta karena kelihatan dari cara mengulas kalimat saya. Jadi Anda itu ya harus mengenal apa yang dimaksud oleh Yesus mengenai ini. Tidak mungkin saya pengikut Yesus, ya, ingat baik-baik. Waktu itu kan belum ada Kristen. Waktu Yesus sementara berkeliling-keliling. Yang ada pada waktu itu pengikut Yesus. Oke? Jadi tidak mungkin pengikut Yesus, lalu Yesus tujukan ayat ini. Ayat ini, Yesus tujukan kepada orang apa? Kepada orang-orang yang memberitakan ajaran-ajaran sesat. Begitu, tidak mungkin Yesus mengajak kita untuk percaya Dia, lalu Yesus nolak. Nah mungkin yang Yesus katakan di sini, coba lihat, kau ulang tadi di ayat 22. Pada hari, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, maksudnya kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, oke? Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Artinya begini kawan, dengar baik-baik. Perikop ini, kami Alkitab ini sudah ada perikop semua ya. Jadi perikop ini berbicara tentang Yesus menolak pengajar-pengajar sesat. Matius 24 Yesus sudah katakan kepada murid-muridnya, ya, waspadalah kamu. Ini Yesus katakan kepada murid pengikut yang ada pada waktu itu, rasul-rasulnya, waspadalah kamu karena akan datang banyak penyesat-penyesat. Banyak orang memakai namaku. Mereka berteriak-teriak, di sana ada Mesias, di sini ada Mesias. Waspadalah kamu. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa pengajar-pengajar sesat sedang berkeliling-keliling untuk mengajarkan yang serupa dengan Yesus, tetapi tidak sama. Itu. Jadi murid-muridnya, kalau seandainya Yesus di dalam Matius 7 ini ayat 21, 22, 23 ditujukan kepada pengikut Yesus, berarti termasuk kepada rasul-rasulnya. Apakah Yesus menolak mereka? Enyalah kalian semua, sang pembuat kejahatan. Ingat, pada waktu itu Kristen belum ada. Ya, pada waktu itu baru pengikut-pengikut Yesus. Belum ada Kristen. Jadi kalau Anda mau mengatakan ditujukan kepada saya, Anda keliru. Anda belajar dulu. Begitu. Harus belajar dulu. Oke. Nah, gitu. Waktunya habis. Kalau mengecil waktunya habis gitu. Ya. Teman-teman yang di bawah, ini perdebatan Kristen dengan Kristen ya, bukan dengan Islam gitu. Saya sebagai host hanya sebagai wasit dulu nih, ya. Silakan giliran Pak Dehe. Baik Pak Ustadz, ternyata Pak Leon tidak punya ilmu sama sekali.
Tidak mengeluarkan data satupun. Yang kubaca dia ulas lagi. Kau bolak-balik Alkitab itu, Pak Leon, tetap aja pasal 22 itu Yesus bukan Tuhan. Bahkan dia mengatakan yang berseru kepadanya dia tidak mengenal. Begitu Pak Leon, kau hanya asumsi. Percuma kau kawan, ya datang-datang mengatakan tadi pintar. Saya kasih data, saya bernarasi lagi, saya keluarkan data, bukan hanya congor. Bilangan 23 ayat 19 ya. Allah dikatakan Allah berfirman di sana, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak Di surat mana itu, pendeta? Di surat mana? Ya, tadi saya sudah sebutkan, gak usah kau tanya-tanya lagi. Iya, Ya. aduh. Iya. Saya sudah sebutkan. Enggak Ya. ini, enggak memperhatikan Takut dia. jawaban orang gimana sih? Ya. Diam dulu lah kamu, Pak Leon. Makanya Pak Leon, kalau khotbah pendeta di mimbar seperti saya, kau mendengarkan, bawa pulpen, kau catat, kau Iya, rekam, saya lupa ya. pasal dan ayatnya berapa. Ya, Allah mengatakan di sana bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Artinya terbantahkan lagi ketuhanan Yesus di sini. Terbantahkan lagi. Mana datamu, Pak Leon? Ya, tadi kau mengatakan aku receh. Ternyata setelah kita berdebat, kamu yang tidak punya data, hanya asumsi. Iya. Ya, pendeta. Ya izin ya, saya tidak sempat dengar tadi di kitab mana tadi kau baca? Aduh, gimana? Nih ya aja Pak Dehe, saya yang kasih tahu. Bilangan 23 nomor 19 tuh. Nah, jangan diulangi lagi Pak Dehe. Makanya perhatikan jawaban orang tuh, jangan ya cuma diri sendiri aja yang mau dimajuin. Lanjut Pak Dehe. Nah, saya lanjutkan Pak Leon supaya Anda pintar lagi. Yesus mengajarkan lagi kita berdoa kepada Bapa. Di mana dalilnya Pak Pendeta? Di Markus, berdoalah kepada Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Ya. Nah, Jadi habis waktunya Pak Dehe. Leon, silakan. Iya, habis Iya, waktu oke. Pak Dehe. Kalau mengecil habis waktunya. Oke? Nah, paham itu. Iya. Dah, silakan. Oke. Jadi gini, saya mau pastikan dulu, ini Pak Dehe ini apakah benar Kristen? Silakan Pak Dehe, buka mic-nya. Buka aja. Ini waktu dia Saya mau kemakan tanya dulu, sendiri. Anda Kristen bukan? Saya sebelum lahir Pak Leon sudah Kristen. Sekarang Sebelum yang lahir. saya tanya sekarang statusmu apa? Kristen apa Islam? Sebelum lahir saya sudah Kristen dan meninggal pun nanti saya adalah pengikut Yesus. Jadi sekarang kamu apa? Kristen. Kristen. Aduh. Pertanyaan saya, kamu percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Saya tidak percaya Yesus Oh, Tuhan sudah. karena Yesus Maaf, mengatakan sebentar. Saya kasih datanya. Ustadz, minta maaf, ini tidak benar nih. 11 ayat 3 Yesus mengatakan Saya di meminta sana, identitas yang sebenarnya. Nah, takut dia. Bukan takut, Anda ini mengaku Kristen. Ya, mengaku Kristen. Tetapi pengajaranmu anti Yesus, bagaimana caranya? Pengajaran saya sesuai kata Yesus, pergilah dan jadikanlah semua Kau bangsa keliling muridku. keliling dunia tanya sama orang Kristen, Tuhanmu siapa? Pasti Allah. akan dijawab Allah Yesus. Tuhanku. Allah. Berarti kau bukan Kristen. Kristen lah. Wah, jangan kau jual Kristen di sini. Yesus Kamu, tidak mengenal Dehe. Kristen. Saya Daripada beritahu kau kamu. mati mendadak, jangan kau jual Kristen di sini. Saya beritahu Bapak bahwa Yesus tidak mengenal Kristen. Dehe, daripada kau mati Ajaran mendadak, Yesus jangan kau jual-jual adalah Kristen di sini. Ajaran Bapa yang di surga ya.
Yang mengatakan Kristen itu adalah... Maaf, saya tidak mau diskusi dengan dia. Ustadz, minta maaf. Waduh. Saya tidak mau. Karena kalau bicara Iya, Kristen... di timer pun nggak bisa gitu. Kayak gimana? Iya. Iya. Jadi bagaimana caranya Kristen? Tetapi Yesus tidak percaya. Anda harus dulu buat sebuah identitas yang sebenarnya kamu siapa. Nah, gitu. Masa Kristen dengan Kristen? Lalu saya Kristen yang percaya Yesus, kamu bilang kamu tidak. Kristen apa kau? Kau tahu arti Kristen? Sekarang coba kau jelaskan sama saya. Apa arti Kristen? Mic-nya Pak Dehe. Nggak usah pakai waktu dah Pak Dehe. Biarin aja udah. Sakit kepala. Kita kau jelaskan apa arti Kristen? aja udah. Ya. Pak Dehe, jelaskan apa arti Kristen? Jangan ketawa. Nanti kau mati mendadak. Mic-nya Pak Dehe belum kebuka mic-nya. Panik dia, rupanya sekelas pendeta panik ketemu saya. Ini. Jadi begini, maksud saya harus fair. Kalau bukan Kristen jangan ngaku Kristen. Begitu. Aduh. Kamu jelaskan dulu apa arti Kristen. Coba kau jelaskan. Kristen artinya apa? Kristen itu Palion adalah pengikut Kristus. Nah sekarang kamu penghujat Kristus. Bagaimana kau Kristen? Kau penghujat Kristus. Diam kamu dulu. Kau mengaku Kristen, tetapi kami hujat Yesus. Bagaimana caranya? Kapan saya hujat Yesus? Lo tadi itu kau bilang Yesus bukan Tuhan. Makanya dengarkan Yesus penjelasan saya. bohong. Pengikut Bayangkan Kristus. sampai kau bilang Yesus bohong. Apa artinya Kristus? Adalah orang yang diurapi. Enggak, saya tidak mau. Saya tidak mau Ustaz minta maaf. Tidak punya ilmu kau kawan. Maaf, saya tidak mau diskusi dengan orang model begini. Tidak punya ilmu. Begitu. Yang saya mau Anda harus tetapkan dulu sesuai data. Bagaimana caranya? Kau bilang kau Kristen, tetapi kau sendiri menghujat Yesus. Bagaimana caranya? Di mana? Lebih baik kau terang-terangan. Kau misalnya kau tidak punya agama. Lebih baik kau bilang kau tidak punya agama. Daripada kau bilang punya agama, kau bilang kau Kristen tetapi tidak benar. Tadi kau berkeras sama saya bahwa Yesus bukan Tuhan. Buktinya Yesus bukan Tuhan. Yang berbicara nih, saya baca, saya keluarkan datanya biar Anda paham. Tidak bisa, Ustaz. Tidak cocok dia ini. Yohanes 17 bisa. Jadi kalau mau dikasih baku adu Kristen dengan Kristen, yang satu percaya Yesus, yang satu tidak, ini aneh. Saya baca ya kata Yesus. Kau itu jangan kau mending kau jujur. Yaitu bahwa mereka mengenal kau lebih baik jujur kau Dehe. Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, itu jawabannya. Dehe. Kau bantah, kata Yesus. Saya bicara sama Anda ya. Kami Kristen. Iya, diam kau. Kristen itu harga mati percaya Yesus. Itu Kristen. Namanya pengikut Kristus. Ya, itu harga mati. Lalu kau sendiri menolak Yesus Tuhan. Bahkan kau bilang Yesus pembohong. Tapi mana Yesus berdusta. Datanya? Jangan ngarang kamu. Jangan ngarang. Nanti jadi kusunat percuma. Kamu. Saya tidak bisa berdiskusi dengan Anda. Kusunat kau nanti kalau ngarang terus. Kau kusunat kamu. Tidak cocok berdiskusi dengan kau. Alah. Kau tidak kau punya data, ini. bro. Bukan tidak punya data. Bagaimana Yesus itu kok kau? Kalau kau bilang Kristen, ya Anda bilang Kristen berarti Tuhanmu Yesus. Tetapi kalau kau bilang Kristen lalu kau bilang Yesus bukan Tuhan, bagaimana caranya? Kata Yesus, dia punya Tuhan. Yohanes 20:17. Kau lebih banyak bicara, lebih kelihatan kau dustamu itu. Kepada Allahku, saya sudah mengeluarkan semakin data. Banyak kau bicara, semakin terlihat itu dustamu. Perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Kau semakin banyak bicara, semakin banyak dustamu. Bukan dusta, itu Yesus yang bicara itu. Lebih baik kau terang-terangan. Kalau kau Muslim bilang Muslim. Saya baca. Tenang kawan. Pendusta kau. Dalam nama Ustaz, Yesus. Maaf ya. Ustaz, kalau mau turunkan saya aja. Dalam nama Yesus. Daripada saya diskusi dengan dia ini tidak jelas. Kalau Anda mau mengundurkan diri, silahkan turun sendiri gitu. Saya nggak mau ngerti. Ustaz, ini kode etik, Ustaz. Ustaz, ini kode etik. Kristen dengan Kristen. Yang satu mengatakan Yesus Tuhan, yang satu bukan. Yang mana yang benar sebagai Kristen? Ini datanya, coba saya Ustaz, baca ya. Ustaz sekarang Ustaz nilai.
Saya Saya dengan baca, dia saya ini baca. siapa yang Kristen yang sesungguhnya? Saya baca. Tenang, saya baca ya. Coba. Yohanes 20. Ustaz, coba nilai saya dengan dia ini yang Kristen yang 17. sesungguhnya yang mana? Kata Yesus kepadanya, Nggak bisa. janganlah Kita- engkau ini orang ini memegang Kristen. aku, Kau padoti kau bukan sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Kau bantah. Silakan. Nah, jadi kesimpulanmu Yesus Tuhan. Yesus punya Tuhan. Dia yang bicara, bukan saya. Loh, baca. Dibuka aja. Baca kamu. Buka aja ayatnya. Baca. Iya. Baca. Saya pendahuluan tadi. Oke, sekarang saya dulu bicara. Oke, tadi pendahuluan saya sudah katakan. Kalian berdua harus bedakan mana pribadi dan mana itu entitas. Mana nama dan mana yang gelar. Begitu. Yesus itu nama. Tetapi gelarnya Tuhan dan Allah. Itu gelar. Jadi kalau Anda mau berkata bahwa Yesus bukan Tuhan dan segalanya, abangku. itu Anda itu lupa. Abang bantah Coba pakai sekarang data saya suruh pakai Dehe, data. kau diam dulu. Bantah. Saya dulu giliran saya. Enggak, Dehe, giliran saya bilang dulu. bantah pakai data. Dehe, Pakai data, kau Bang. Pakai giliran data. saya. Coba kau buka sekarang. Pakai data. Dehe, buka. Yo, datanya. Yohanes 13 ayat 13. Kau buka. Kamu Coba. yang buka. Buka, Kamu Yohanes yang 13 ayat 13. menyalakan data, kamu yang buka. Takut dia. Oke, saya baca ya. Supaya kau itu sadar dan berbalik pada jalan yang benar. Yohanes 13 ayat 13. Kau dengar baik-baik, buka telinga kamu itu. Seru. Oke. Keras Baca dengan kepala baik-baik ya. dua-duanya. Kau menuntut Yesus Tuhan kan? Tunggu. Oke, saya baca Yohanes 13 ayat 13. Layar teman-teman, ini banyak Dengar baik-baik. banyak yang nombak Ya, ini. diam, Panas saya mau ini. baca, diam. Dengar baik-baik ya, simak baik-baik. Yohanes Tidak 13 ayat seorang 13. pun, tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Hei Ustaz, kamu susah. Jadi bagaimana kau ini menyebut Kristen, tetapi Yesus kau tidak percaya? Kira-kira benar enggak kau Kristen? Coba. Coba baca ulang, yaitu Anak Manusia. Oh, memang ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Benar katamu bahwa akulah guru dan Tuhan. Sekarang kau coba kau bantah itu. Saya bantah Yohanes 3:13. Yohanes 13 ayat 13. Nah, tidak Baca. ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia Yohanes yang telah turun dari surga, 13. yaitu Anak Ustaz. Manusia. Baca Yesus Yohanes manusia. 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Sebab benar katamu bahwa Gimana akulah sih kamu? guru dan Sudah Tuhan. kubantah, Kamu mau bilang apa itu? Balik lagi. Mana Alkitabmu? Coba Pak Mana Ustaz, Yohanes? coba baca Kau dia, baca Pak dulu Ustaz. Yohanes 13. Kenapa kau tak Yohanes baca? 3:13. Gini. Dia nggak paham. Saya Dia hanya takut sebagai baca Yohanes wasit. 3:13. Kalaunya mau menunjukkan data, ya langsung ditunjukkan ke layar. Apa susahnya gitu loh, Pak? Ustaz, Iya. setengah mati ini saya punya buku, saya baca buku ini. Nih. Saya baca buku ini. Jadi saya mau buka-buka layar lagi nanti Jadi saya baca, kamu Yohanes 13:13 dengar baik-baik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Sebab benar katamu bahwa akulah guru dan Tuhan. Silakan ini penyesat satu ini coba kau jawab. Bantah itu pernyataannya. Ku bantah Yesus yang bantah itu, bukan saya. Bantah pernyataan saya, bantah itu. Yohanes 13 ayat 13. Coba kau bantah. Kamu Ya, sebentar. menyebut aku guru dan Tuhan. Benar katamu bahwa akulah guru dan Tuhan. Coba. Coba. Ho. Nih, saya kasih kamu dua data ya.
Yohanes. Bantah dulu itu Yohanes 13:13. Kau bantah dulu. Iya, saya bantah, saya kasih data dulu. Bicara itu, data dulu, baru berbicara. Biar kau pintar. Pak Dehe, Makanya saya kasih Yohanes. data ini. Ini saya data. keluar, saya mau ke WC dulu. Lanjut, silakan. Oke. Saya akan membantah dengan pakai data Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya. Saya kasih lagi kau data biar pintar kau. Yohanes 5 ayat Akhirnya dia mengaku 37. sendiri. Dia mengaku sendiri Yesus Tuhan. Ya. Saya kasih kau lagi data. Yohanes. Ini kau ini mengaku. Diam dulu, Kau kamu, nolak biar saya akhirnya dia baca. baca ayat yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun dari surga. Manusia, anak manusia, bukan Tuhan. Makanya Anda dengar. Saya baca lagi Yohanes Aduh, ini 5:37. sakit kepala ini. Bapa, dengar, dengar kau. Kamu ini. Dengar kau longor. Dehe. Nih, Dehe. Yohanes 5. Oi, Dehe, dengar dulu Dehe. Dehe, kau bicara terus, Dehe. Kau dengar aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, mencret lu kan? Aku sudah punya data Oke, segudang. Saya jawab. Kau bantah itu, bukan dijawab pakai data. Jangan mulut congor terus. Kamu sudah dua ayat yang kau bantah kepada saya justru lebih memperkuat bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana Yesus Tuhan? Tidak ada anak manusia yang diutus dari dunia. Yesus bukan diutus dari Bapa dunia. yang mengutus aku. Congor lu Ya, gede. Bapa yang mengutus aku, dia utus dari mana? Dari bumi atau dari surga? Jawab. Mencret kau. Bicara terus kau kan longor Mencret kau. kau. Bicara terus. Di mana? Kau bernarasi Yesus dulu. diutus dari mana? Yang kau baca tadi itu diutus dari mana? Dari bumi atau dari surga? Nah, mencret. Kau itu Mencret. botol kau itu ya, botol kau. Kau yang mencret di sini katakan Yesus adalah utusan. Mencret dia. Yesus diutus dari mana? Kau yang Jawab. mencret botol, makanya kau baca. Jawab, Yesus diutus dari mana? Kamu dasar jawab, botol, Yesus diutus dari mana? Dari botol. bumi atau dari surga? Yang kau baca tadi itu. Nih, Dehe, botol. yang kau baca Botol, tadi itu, botol, Yesus botol, diutus dari dengar. mana? Dengar Coba. dulu botol, dengar dulu. Kamu mencret, Kupingmu kau buka. bicara diskusi dengan saya itu mencret kau. Dengar dulu Wah, botol. sebatuk-batuk kau. Dengar, jangan ngerocos terus Yesus kau. kau baca tadi itu, Dengar sekarang dulu, saya bantah. mulutmu Yesus diam. diutus dari mana? Yang kau baca tadi itu. Mulutmu diam. Di mana? Ya, dia Diam nggak berani mulutmu, dia jawab. Aku baca. Itu mulutmu itu Ya. penuh dengan pinang, merah-merah begitu ya. Mulutmu Baru habis itu makan pinang. diam, supaya aku baca, supaya kau mengerti. Kau itu pendeta baru habis makan pinang. Hah? Kau Kau diam pengikut dulu, Yesus habis. biar aku baca. Itu mulutmu merah-merah itu Diam baru habis dulu, makan biar pinang. aku baca. Ya, diam dulu. Ya, orang Yang tua kau tahu. baca atau tadi, kayak kau gimana sudah kan ini? giliran ganti saya. Gantian kita, Bos. Bagaimana kamu Ini terus? Saya mau tidak ada tawuran, kesempatan mau bicara. tawuran atau mau diskusi? Heran saya. Ini orang ini tidak mau mengalah. Takut dia dibaca Masa dia data, dari Pak tadi Ustaz. sudah Takut bicara? dia, takut dia. Giliran saya bicara dia tidak kasih. Maunya dia terus yang Takut dia bicara. bicara. Takut dia saya kasih Takut data, dia. dia nangis. Nangis Giliran kan? saya bicara, dia tidak mau Nangis kan? kasih saya bicara. Sekarang Udah, saya diam tanya, dulu. yang kau baca Diam, tadi saya itu, kasih data. Yesus diutus Diam dari mana? dulu, saya kasih data. Nggak berani Ya, dia saya kasih- jawab. Padahal nggak sudah dikasih jelas-jelas data, nggak yang dia mau. baca tadi ayat tadi itu bahwa Yesus diutus dari surga. Diam dulu, saya kasih datanya. Anda diam dulu, saya Dia kasih nggak datanya. berani. Saya baca. Coba Ya. yang kau baca tadi diutus dari mana dia? Ya makanya Dari bumi atau dari diam, surga? saya baca. Jawab dulu. Yohanes Diutus dari mana? 5:37. Nah, sekarang saya tanya, di mana dari mana dia diutus? Aduh. Ya, dengar.
Sudah bisa? Saya jawab kalau Anda bisa diam. Syukran. Nih, udah. Jazakallah. Palion, Ini Palion. mencret dia. Palion, saya baca ya. Anda tenang ya. Tenang, aki-aki, tenang. Yohanes 5:36. Dari 36 lah saya baca, biar Anda pintar ya. Tetapi mempunyai suatu kesaksian yang lebih baik daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. 37. Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, sudah jelas kan? Bahwa Yesus diutus oleh Bapa, rupanya pun Palion tidak pernah kamu lihat. Palion itu adalah Bapa di surga, itu adalah Allah. Ya, sementara Yesus hanya diutus oleh Bapa. Palion, ya, biar pintar kau sedikit. Nah, sekarang Palion bantah perkataan Yesus itu. Silakan. Nah, gantian tuh dah ngomongnya. Oke, gantian sudah ya. Jangan banyak lagi. Oke, Yesus di mana diutus ya? Betul? Dehe, Yesus diutus kan? Sekarang saya cuma tanya satu saja sama kamu. Dari mana Yesus diutus? Dari bumi atau dari surga? Sudah itu aja. Saya jawab balik Anda. Perkataanku pakai data, silakan. Aduh. Di sini kelihatan kamu diskusi bukan mau diedukasi, tapi mau cara menang. Kamu tidak bisa menang. Diskusi itu harus edukasi. Jadi saling memahami, oh iya ternyata seperti ini. Bukan seperti kamu. Sudah jelas-jelas aku diutus oleh Bapa. Bapa itu diam di mana? Di kubur atau di surga? Coba kau jawab. Nah, ketawa. Makan pinang lagi kau. Kebanyakan makan pinang kau. Ketawa dia. Mic-nya apa deh? Nggak kedengaran. Iya, jawab. dia nggak punya data Jawab. membantah. Kau bantah Diutus dari perkataan mana? Yesus. Iya, dari mana dia diutus? Itu saja. Saya perlu jawaban. Utusan Allah, berarti dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan. Iya, yang saya tanya dia diutus dari mana? Kalau Ya, kau bilang Allah dari yang bumi mengutusnya. supaya saya tahu. Hah, diutus dari mana? Allah yang mengutusnya. Dia tidak berani jawab. Ini kelihatan kau ini. Kau bantah. Yang silakan. saya tanya, Allah mengutus dia dari mana? Dari bumi atau di surga? Tidak berani kan? Ini tidak sportif dia. Anda mau mengatakan Yesus bukan Tuhan? Saya tidak mau bantah, itu urusanmu. Tapi sekarang pertanyaan saya, oke, saya anggaplah dia utusan. Sekarang saya cuma mau tanya sama Anda. Dia diutus dari mana? Dari bumi atau dari surga? Itu saja kau jawab. Suruh bantah. Kau keluarkan data lah biar seru. Saya suka kalau Ini seru. mencret ini Kristen bagaimana kau ini kau yang mencret, malu-maluin tidak pernah saja. mengeluarkan data kamu. Nggak ada mencret. datanya. Jawab saja yang jujur. Tadi Bapak Dari itu saya tadi tanya Bapak di sudah mana? mengatakan bahwa Yesus diutus dari surga. Yang mengutus siapa? Bapa yang mengutus. Kau mencret terus kau. Ya, berarti sudah terjawab ya. Sudah terjawab Yesus diutus dari surga. Tidak punya data. Cuma Anda. itu yang Anda saya tidak mau punya tangkap data. darimu. Hanya kalimat itu saja yang saya mau ambil darimu, bahwa Yesus Iya, karena diutus kau dari tidak punya surga. data. Soal Nggak punya Yesus data, kau Anda. mau akui, soal Yesus kau mau akui dia Tuhan atau bukan, itu urusan kedua. Tetapi intinya kamu sudah menjawab Yesus bahwa Yesus adalah diutus utusan dari surga. Bapa. Sudah kan kau Yesus jawab tadi. adalah
guru. Yesus adalah hamba. Kamu sudah jawab tadi Yesus bahwa Yesus diutus adalah dari surga. utusan Sudah Allah. selesai. Nggak masalah Bilang kamu aja bilang kau dia nggak- Tuhan. Bilang aja kau Saya nggak punya tidak peduli. data. Kau mau katakan dia Tuhan atau bukan, saya tidak peduli. Yang penting kamu sudah jawab tadi bahwa dia diutus dari surga. Deal. Nyerah Begitu. ini. Nyerah, Ini kejujuran nyerah, yang nyerah. saya minta kepada Anda. Jadi Anda itu jangan putar-putar, nipu kiri, nipu kanan. Saya tidak pernah Jadi muter-muter. Anda sudah Saya jujur. tidak pernah Secara muter. jujur Anda sudah menjawab bahwa dia diutus dari surga. Anda bayangkan sendiri saja, adakah manusia dari surga diutus? Nggak ada. Bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dan itu Nah, mana datanya bahwa selesai. Yesus Allah Barang sendiri? siapa Saya melihat tanya kamu aku, sekarang, di mana Yesus berkata datanya dalam bahwa Yohanes Yesus 10, itu adalah Allah sendiri? Yesus berkata Nah, dalam coba Yohanes katanya. 10 berkata, barang siapa melihat aku, dia Mana sudah melihat datanya Bapa. bahwa Yesus Aku dan adalah Bapa Allah adalah sendiri? satu. Ah. Jadi di situ Anda bisa membedakan mana pribadi, mana apa namanya gelar, entitas. Mana datanya bahwa Tuhan Yesus atau Allah Allah itu sendiri? Keluarkan. itu adalah Keluarkan gelarnya. Gelar Yesus Tuhan dan Allah. Itu gelar sama dengan begini, sarjana ekonomi. Memangnya sarjana ekonomi ini ada tadi berapa? kata Pak Dehe, Yesus ngaku sendiri dirinya adalah Allah, itu di mana katanya? Nah, di mana datanya? Oh, tak berarti dia ini ngambang tadi melayang dia. Saya sudah suruh baca Yohanes 13 ayat 13. Kamu Nggak baca ada itu Yesus, deh. nggak ada Yesus Allah sendiri di situ. Di situ Kamu dikatakan baca Yesus Yohanes adalah 13 anak ayat manusia. 13. Itu sudah Itu. terjawab. Mana Kamu baca? menyebut aku guru dan Tuhan. Benar katamu. Itu Aku Nggak ada pengakuan guru dan di situ. Tuhan. Nggak ada Begitu. pengakuan Yesus, nggak ada pengakuan Yesus adalah Allah, nggak ada di situ. Yang ditanyakan Allah Pak itu, Dehe tadi, Abang. ya gini, yang ditanyakan Pak Dehe tadi, Yesus adalah Allah, itu di mana tertulisnya, di mana Yesus itu mengaku. Kalau kamu bawa ya Yohanes 13 nomor 13, nggak ada di situ Yesus mengaku aku adalah Allah, nggak ada. Gimana sih cara nangkapnya kayak gimana gitu? Nangkap pertanyaan Pak Dehe Anda itu gimana Pak Leon? Saya bukan menyalahkan Anda juga gitu. Iya. Oke, saya perlihatkan bahwa Yesus adalah Allah. Oke, saya jawab. Kau mau menuntut bahwa Yesus itu adalah Allah kan? Oke. Dengar baik-baik. Mencerek kamu Pak Leon. Sudah, kau diam dulu, kau dengar. Saya mau katakan sama Anda, inilah Yesus yang adalah Allah. Ya, Thomas, salah mencerek satu kamu murid Pak Yesus Leon. ya. Dengar, kamu diam dulu. Saya mau kasih jawaban. Kau diam dulu. Oh, nggak ada Ya. datanya itu. Nggak Thomas, ada Yesus ketika Allah. Yesus Nggak ada. menampakkan diri kepada Thomas, Yesus berkata bahwa kamu saya dengar tidak percaya kepadaku. Sini kau. Ya, itu Cucuk Yesus tanganmu mengatakan ke bagian bukan. cucuk jarimu ke bagian tanganku dan jarimu ke bagian lambungku yang kena tombak. Apa kata Nggak Thomas? ada kaitannya Yesus Dengar Allah baik-baik. di situ. Nggak ada Ya, kaitannya. ya Kau ngarang. Tuhanku, dengar dulu. Kau ngarang. Ya Itu Tuhanku kata dan Thomas, Allahku. bukan kata Yesus. Itu Dengar Thomas yang dulu. ngomong, bukan Yesus. Ini saya mau kasih pernyataan dari Ya, manusia itu dulu. Thomas yang bicara, bukan Yesus. Iya. Kamu Nah, diam dulu. yang Kamu saya tidak mau. tanya, di Wah, mana ini Yesus nggak bisa ini, mengatakan Bah. dia adalah Tuhan dan Allah. Kau mau diam enggak? Yang pertanyaan saya, di mana kata Yesus bahwa dia Tuhan dan Allah, bukan kata Oke. Thomas. Sudah, sekarang saya kasih ayat sama kau ya. Kau baca buka baik-baik Yesaya 9 ayat 5. Belum lahir Dengar. Yesus di situ, belum lahir Yesus. Hei. Ngarang kamu. Ngarang Ini terus anjing bocah. satu ini kenapa kau ini Ngarang rese terus sekali? ini bocah. Yesus baru lahir di Matius, nggak ada dia di Kamu Yesaya. mau dengar Yesus. enggak? Nggak Loh, ada saya kasih Yesus. jawaban kok kau potong. Tidak ada Yesus dari kejadian Aduh, sampai nggak ke bisa, Ustaz. Maleakhi. Tidak ada Yesus. Ustaz, Tidak ada enggak Yesus. bisa dia bicara begini. Tidak ada Yesus. Bagaimana dia kau bicara saya dengar. Ingat perkataanku, kalau dibahas Yesus dari kejadian sampai Maleakhi, saya terjun dari Monas. Enggak ada satupun. Mana dia? Udah terjun Mana dari pendeta Monas itu, dia. Pak Ustaz? Udah terjun dari Monas Mana ada pasti itu Yesus? Pak Dehe. Mana ada dibahas Yesus dari kejadian sampai Maleakhi? Enggak ada cerita Yesus di situ. Itu Paling hanya diturunin dikait-kaitkan. paling diturunin moderator Pak Dehe.
Nggak apa-apa, ganti pemain. Waduh. Oke? Kita ganti pemain ya. Banyak yang antri gitu. Mic-nya Pak Dehe. Ini mau penantang Pak Dehe banyak di bawah masalahnya. Halo, selamat malam. Tapi Bang saya Johan, nggak bisa selamat lama malam. Pak Ustaz ya. Nggak Nggak apa-apa. bisa lama nggak saya apa-apa. nanti ya. Iya. Belum mandi, belum makan. Selamat malam. Iya. Selamat malam, Pak. Iya, open cam Malam. dulu, Pak. Coba minta izin ya, Pak. Izin bentar, Pak. Izin ya, Pak. Ya, udah dikirim itu. Oke, Bang. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Bang, izin, Bang. Ya, Bang Johan, kenapa? Jaringannya nggak bagus. Halo, Bang. Iya, Bang. Kita ini saling Muslim sama Kristen nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan bersatu, tidak ada masalah. Tapi aku ini, yang satu ini, aku ingin tahu yang sebenarnya, apakah betul-betul Kristennya? Oh, mau ngetes Pak Dehe. Aku mau ngomong sama yang Apakah Izin, betul Bang. Kristen gitu? Iya. To the point aja. Iya, sama Pak D. Izin, Bang, mau sama Pak D aja. Nah, gimana? Ngomong apa lah? Ngomong Bisa, apa Bang? gitu? Maaf, Bang, ya maaf ya, Nggak Bang. apa-apa. Langsung ngomong aja sama orangnya tuh, ada tuh. Mic-nya dibuka Pak Dehe. Oh, Iya Bang, silakan Bang. Apa nggak yang apa-apa. kita Salam sehat kita bisa ya, Pak bicarakan? Yusuf ya. Silakan. Ya, semua kita damai, sukacita semua. Tapi aku mau ngomong sama Pak D. Haleluya, haleluya. Abang di mana nih? Kok gelap sekali? Lagi di belakang apa di mana? Itu kan nggak urusan Abang. Yang saya pertanyakan sama Abang. Kau Tadi kayak kan jin, nggak dijawab, makanya saya Abang. tanya. Kok Jadi gelap sekali Abang nggak bisa dirimu? menjawab. Gitu. Iya, apa pertanyaanmu? Silakan. Dari yang saya kejadian tanya sampai sama- wahyu saya bisa jawab. Silakan. Apakah memang betul-betul kenyataan Kristennya, Bang? Alah, dari zaman dulu saya sudah Kristen. Jangan Kau tanya Bang yang berat lah menggunakan pertanyaanmu. agama satu orang agama lain, Abangku, yang berat pertanyaanmu biar enak. agama yang lain. Saya pun nggak terima seperti orang Kristen pun mempergunakan agama dia agama yang lain. Apa itu agama yang lain, Bang? Yes. Apakah betul-betul kenyataannya 100% agama Kristen? 1000% saya Kristen, Bang, pengikut Yesus. Kenapa Anda takut kalau saya baca Alkitab sesuai dengan yang tertulis? Bang Johan, kayaknya jaringannya tuh ngelek-ngelek tuh. Itu yang saya tanya sama Abang, apakah kenyataan 100% Abang itu bahwa saya Kristen gitu. Kalau bisa aja janganlah mengatasnamakan nama-nama agama yang lain gitu, Bang. Apa ini orang ini nggak jelas. Jadi Memang kalau saya orang Kristen. saya siap sumpah. Jadi saya anak dan istri. Ya, kalau saya tanya Abang, saya memang Kristen, saya tidak mau mengapakan agama yang lain. Saya bukan mau membohongi agama yang lain. Kalau saya memang Kristen Kayaknya 100%. kamu ini udah minum Jadi, tua kayak Bang yang saya tanya sama Abang, apakah Abang orang Kristen? Kalau saya memang Kristen, Dari tadi ku jawab aku Kristen, kau yang minum tua kamu. Diturunin Saya moderator itu. Orang mabuk Iya, nggak naik. fokus abangnya gitu. Bang Johannya nggak fokus gitu. Coba yang fokus ya kalau diskusinya. Halo, selamat malam. Nah, kabarnya Kalau apa nih? bisa lah Pak Ustadz ini sekelas yang S2 lah yang diskusi ini sama saya malam ini supaya kita dapat poin.
Es campur aja. Nah, Halo, boleh juga itu. halo, selamat malam. Baru Kemarin disapa. saja Pak Elman hura sampai telanjang di Komal di PS Loading gara-gara kalah debat dengan saya. Halo, halo, selamat malam. Selamat malam, Napis. Andi Waru. Waru itu marga kah, Pak Dehe? Iya, betul Pak, betul. Oh, halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Bang. Kristen ya? Ya, Silakan buka kameranya kalau mau berdiskusi dengan kita-kita. Silakan. Open cam-nya. Nah, kemana malah hilang dia? Aduh. Yang naik yang berat-berat lah, jangan yang ringan-ringan, biar panas. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mau ngapain sih? Duh, bentar, Pak Dehe. Mau numpang tidur kah di lab saya dia? Iya. Patah-patah bulan. Bentar. Iya, ngelak saya Pak Dehe. Makanya ngelak saya harus keluar dulu, masuk lagi. Kalau ngelak kayak gitu dia. Iya Pak Ustaz ya. Oke. Halo, selamat malam. selamat malam. Assalamualaikum Ustaz, saya Muslim. Turunnya aja. Oh, Muslim. Baik. Syukran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo, selamat malam. Malah di jedanya. Kalau di jedanya ya saya turunin. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam bang. Oh, noise sekali tempatmu, Bang. Islam ya? Saya mau tanya sama Pak Dehe ini. Enggak. Pak Dehe. Kak, Anda kalau mau diskusi, Bang, open cam dulu, terus backgroundnya apa gitu, harus diketahui dulu. Anda Islam? Hilang sendiri. Makin banyak yang panas sama Pak Dehe, banyak yang minta naik ini. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, iya Bang. Islam ya? Iya bang, Bang. cuman mau izin manggil aja pasien selanjutnya, silakan naik. Iya. Pasien selanjutnya silakan naik, gitu ya. Ya gitu aja bang, makasih bang. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam. Pasien selanjutnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kalau nggak bersuara kayak gitu ya saya tendang mau nggak mau. Berdebat dengan Pak Dehe aja Ustadz. Oh, saya disuruh debat sama Pak Dehe katanya. Aduh. Halo, selamat malam.
Selamat malam. Udah, cukup dua kali aja saya. Kalau yang ketiga kali suruh malaikat maut aja yang panggil. Oh, iya. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Islam abang. Iya Islam, cuma mau bilang tiada Tuhan selain Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang muslim gak usah iseng-iseng lah ya. Memperlambat waktu ya. Coba biarkan kawan kita yang Kristen yang mau diskusi untuk naik gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang SP. Selamat malam. Malam. Islam atau Kristen? Islam bang, terlanjur ini tadi bang, diturunkan aja bang. Lanjut bang, Baik. semangat. Semangat. Assalamualaikum. Apa saya turun dulu Pak Ustadz? Saya pantau di Gak bawah. perlu, Nanti naik kalau gak ada. perlu, gak apa-apa, gak perlu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Iya, Islam abang. Islam, cuma mau bilang pasien selanjutnya naik. Makasih ya. Assalamualaikum. Udah dibilang yang muslim ya, yang muslim gak usah minta multi. Berapa kali ya? Kalau kita nyari yang Kristen aja, kalau yang muslimnya naik ya semua mau naik gitu. Mau. Tapi apa kita lagi diskusi, kebuang-buang waktu yang kayak gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam Joni Kajaya. Berhala ini pada berhala itu kalau disapa kagak ini kagak nyaut itu berhala itu. Halo, selamat malam Bang. Halo, selamat malam. Malam. Iya, Abang selamat Islam malam. atau Kristen abang? Saya Kristen. Nah, Saya kebetulan satu ini suku dengan Pak Dehe Waru. Yahobu Pak Dehe. Halo Yahobu Pak Dehe. Iya, Yahobu, silakan buka kameranya. Ya, Open Yahobu cam Pak dulu. Yahobu. Yahobu. Ya, saya harap gini Pak Dehe, biar menarik jangan pakai bahasa daerah. Gak ngerti saya. Pak Ustadz, untuk perkenalan mungkin bisa kali Pak Ustadz, supaya kami bisa saling mengenal Pak. Iya, kalau kedekatan boleh gitu, tapi waktu Oke. berjalannya diskusi jangan. Oke, baik. Oke Pak Dehe, tinggal di mana Pak? Saya di Kota Bekasi Pak, di Bekasi. Saya di Pulau Nias. Oh, di Pulau Nias. Oh, wah, luar biasa ya, Yahoo. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz. Saya coba memperhatikan tadi waktu berdiskusi Pak Dehe dengan Pak Layan ya. Dengan Pak Layan. Jadi Pak Layan sama Pak Dehe di sini sebagai orang Kristen ya. Iya Pak Dehe? Iya, betul. Ya, sebagai Saya orang Kristen ya Pak. Nah, oke. Nah, di sini tadi saya lihat berdebat, berdiskusi sebagai orang Kristen, berdiskusi tentang ayat-ayat Alkitab. It's okay. Nah, jadi sekarang yang saya tanyakan adalah status Pak Ustadz Yusuf PI di sini adalah sebagai host gitu. Iya, Sebagai host gitu ya Pak Ustadz ya. host. Nah, soalnya gini Pak, ya percuma kita berdebat di room Pak Ustadz. Ya kalau memang Pak Ustadz sendiri juga tidak bisa mengarahkan diskusi itu supaya lebih efektif gitu loh Pak, supaya lebih dipahami setiap penonton, apalagi orang Kristen. Bentar Pak, gini, Oke. saya jawab dulu sedikit sama Anda. Itu kan masalah Oke. internal mereka. Saya nggak ikut Ya. campur. Kayak Yes. gitu. Nggak mungkin dong saya menjelaskan keimanan orang lain ya kepada kawan-kawan saya yang di bawah. Salah Anda.
Yes, betul sekali Pak Ustadz, betul sekali. Makanya itu sangat disayangkan sekali. Pak Dehe Waruhu dan yang lain-lainnya mau naik dan berdiskusi tentang agama Kristen, tentang Alkitab. Saya katakan percuma Pak dibahas di sini. Soalnya hostnya tidak mengerti apa-apa. Bahkan Pak Ustadz sendiri tadi mengakui bahwa itu dia nggak bisa, dia nggak mampu mengarahkan diskusi itu karena bukan Gini, dia masalahnya nggak tahu gini Pak gitu ya. loh ajaran Alkitab. Saya tahu ajaran Anda tuh tahu gitu. Tahu juga. Tahu. Ya, oke. Nah, ini masalah Ba- logika Pak dan masalah bahkan nih kepribadian. saya punya kitabnya tuh. Yes, it's okay Pak Ustadz, it's okay. Tapi dari sepanjang perdebatan atau diskusi Pak Dehe Waruhu dengan pelayan sebelumnya, nah itu Pak Ustadz hanya bengong aja, hanya sekedar ya memantau Ya, aja gitu loh. gini. Jadi, Saya sebagai host itu ya, saya sebagai host itu tidak patut gitu mencampuri apa yang mereka bahas. Gak patut. baik, oke. Jadi Oke, saya terima. hanya dengarkan aja gitu permintaan mereka seperti ini seperti itu ya sudah. Nah, Ya, justru itu, Pak. yang menilai. Bukan berarti Pak Dehe Ya, ya bahas Alkitab itu dengan siapa tadi Leon tadi untuk memurtadkan saya. Enggak bukan kayak gitu. Oke, baik Pak Ustadz. Jadi ini maksudnya room ini, diskusi ini untuk mengedukasi atau hanya untuk menghujat atau hanya untuk ya sekedar bahas nggak jelas gitu. Jadi nggak ada sesuatu tujuan yang harus dicapai dengan room diskusi ini Pak Ustadz. Oh, ada tujuannya. Ada. Nah, Bahkan kita juga oke. ini punya aturan dalam Islam itu. Oke, enggak. Soalnya kan yang dibahas di sini tadi antara Pak Dehe dengan pelayan tadi yang mereka bahas tentang mengenai Alkitabiah, Pak, mengenai Alkitab. Nah, Tapi Alkitab Bapak mereka tidak bisa. bahas. Tapi Tapi Pak Ustadz tidak tapi bisa. apa? Tapi di room Muslim kan kayak gitu. Ada yang salah? Iya Pak, makanya saya tanya, ini sebenarnya tujuan room ini berdiskusi tentang Alkitab untuk mengedukasi atau untuk apa Pak Ustadz? Tanda kutip. Berdiskusi dua arah antara Alkitab dan Al-Qur'an untuk mengedukasi, menambah wawasan. Terus juga sedikit-sedikit ada hiburannya. Oke, mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz. Tadi saya nggak ngikutin dari awal. Saya mulai ngikutin itu dari sejak ya diskusi antara Pak Dehe dengan Pak Layan. Ya, dan mereka berdua sampai berdiskusi ya sampai ngeluarin kata-kata yang tidak enak didengar. Nah, jadi tadi saya nilai waduh ini dua orang yang beragama Kristen ya, mereka berdiskusi ya tentang Alkitab dengan host yang tidak mengerti Alkitab. Nah, jadi ini Dia bukan tujuannya berdiskusi apa gitu? dengan saya, bukan. Yes. Gimana sih? Ya, Nah. mereka bahas kitab mereka, bukan berarti ya mereka berdiskusi dengan saya. Itu itu yang saya bilang. Kalau saya Pak Dehe, malu. Pak Dehe, dari tadi saya ada nggak ikut diskusi Pak Dehe dengan Layan tadi? Belum Pak Ustadz. Jadi kami tadi diskusi sesama seiman, ya, Iya. memperdalam iman kekristenan kami. Ya, Justru jadi itu. memperdalam iman dan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu. Kalau Makanya hostnya tadi nggak usah saya diragukan lagi. Saya udah paham Ya, Bible Anda itu. kalau hostnya saya lihat pendeta di atas pendeta, itu real itu ya. Pendeta di atas pendeta. Belum tentu ada pendeta yang hafal Alkitab, Alkitabiah seperti Pak Ustadz. Tapi saya akui karena saya sudah puluhan gereja saya temuin, nggak ada pendeta Nggak yang ada. jujur apa yang ditulis itu yang dibaca. Ya jarang itu. Makanya saya datang ke sini ini menyampaikan firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yesus itulah yang kita sampaikan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itulah yang kita sampaikan kepada orang.
Ya, kebanyakan orang ini dia mengatakan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Lalu di mana datanya? Dia tidak tahu karena hanya doktrin. Tetapi ketika kita baca, ketika kita meneliti Alkitab itu, sudah jelas bahwa Yesus dia mengatakan, akulah hanyalah utusan Allah. Saya hanyalah hamba, hanya anak. Makanya dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Apa artinya? Yesus yang diurapi. Tetapi kebanyakan orang ini demi lancarnya perpuluhan, demi lancarnya uang, mereka tidak jujur apa yang tertulis. Mereka bahkan membenci. Membenci. Makanya saya percaya bahwa ketika akhir zaman pun Yesus bertanya kepadaku, kenapa engkau tidak menuhankan saya? Saya jawab Matius 7 ayat 21. Kata Yesus, siapa yang menuhankan Yesus, maka kata Yesus tidak mengenal. Enyalah daripadaku. Yesus sendiri yang berbicara, bukan Padehe. Kata Yesus, berdoa kepada Bapa. Di mana datanya? Di Markus. Berdoalah kepada Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus sendiri yang ngomong. Di mana lagi? Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Apa Yohanes 5 itu? Yesus yang bicara. Begitu abangku. Jadi kita di sini menyampaikan firman Tuhan sesuai apa yang tertulis. Saya sendiri tidak pernah menghujat agama manapun di dunia ini. Karena tidak ada ajaran dalam Kristen itu. Oke, baik Pak Dehe, saya tidak menanggapin Pak, mohon maaf, saya memang tidak menanggapin. Ya, karena menurut saya kalau kita berdiskusi di rooms yang salah, kita jadinya kita tidak terarah gitu loh Pak. Ya, tapi kalau tadinya Pak Yusuf PI ini ya memang secara pribadi diakui Pak Dehe tadi, kalau Pak Yusuf PI ini ya pendeta di atas pendeta ya, ini satu peluang nih Pak Yusuf. Mungkin kapan-kapan nanti Pak siap-siap aja dapat undangan untuk berkhotbah di gereja Pak Dehe Pak Ustadz. Nggak perlu. Iya ya Pak Ustadz ya. Nah jadi sekali lagi mohon maaf ya, saya nggak mau berdiskusi di room ini karena menurut logika saya ya ini tidak baik dan tidak membangun. Ya, terutama bagi... Nah, turunin moderator udah. Ya, Anda mau apa? Di room orang kok mau ngatur-ngatur Anda? Kan kayak gitu. Ini lagi. Astagfirullah, ketemu lagi saya sama yang ini. Mic-nya pada Pasienku tadi kabur nih, pasienku. Iya, ini Pak masih pakai kacamata yang sama. Kayak kabur. Pasienku tadi kabur nih. Saya baru keluarkan data-data. Pendeta abal-abal kau nih. Dulu kamu tuh gimana Jack? Kalau ngajarin jemaatmu atau anak didikmu, kau sesatkan semua kah dia? Tuh Jack, ketahuan lu Jack. Iya, karena kalian pernah nggak ada bisa ngelawan saya. Coba buktiin dong. Tadi Jack ini kabur di room saya, hanya berkuar-kuar terus, nggak punya data dia. Iya. Udah kenyang, kata-katain mukamu itu yang nggak jelas itu. Nah, dia nuduh-nuduh saya Islam tadi nih si Jack ini. Nggak punya ilmu kamu Jack, nggak punya ilmu. Ya terimalah pada Kristen, tapi beliau sesuai dengan pemahaman dia. Kenapa kau ngotot Jack? Hah? Lama-lama Jack ini dia bikin Alkitab sendiri yang menguntungkan saja diambil. Versi baru gitu ya. Iya, semua ayat yang menguntungkan dia bikin sendiri tuh. Haus dia itu. Oke, kamu bahas sama saya Matius 7 21 23. Buka.
Ayo kita mainkan, siapa takut. Ya, oke. Matius 7. Gini. Saya aja yang bacain biar adil. Ya. Tar. Ya. Matius Jack 7 turun. 2. Tuh, semua orang suruh turun, Jack. Mereka tahu Jack ini nggak punya ilmu. Enggak apa-apa, teman-teman. Karena orang Kristen yang bisa melawan orang-orang Islam dan termasuk ke orang gila macammu cuma saya. Jack. Tadi saya menanya, Jack. Tadi kabur kenapa? Saya kabur karena sudah puas kata-kata kamu tadi. Kamu tuh orang Kau gak benar. tidak punya Ini ilmu, ayat apa Jack. yang mau dibahas tadi? Oke. Matius 7 21 sampai 23. Nah. Tuh, saya baca dulu, dengerin. Nah, ya. Dengerin saksama sampai selesai, ya. Lihat. Dehe, kau Ini lihat. materinya. Kau lihat. Bukan setiap Ya. orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Ya. akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. 21, ya. Oke. Dua-duanya. Tunggu. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Ya. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Terus, dan mengusir setan demi namamu, dan juga mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, tuh. Oke, siapa duluan? Tanda merah Siapa semua duluan? itu ucapan Yesus itu. Oke, saya duluan ya. Ya terserah. Saya duluan. Boleh dibesarkan nggak? Sama saya Pak juga? Dehe tuh. Iya, boleh Pakai dibesarkan nggak layar pakai saya? waktu kah Pak Dehe? Nggak usah. Jack ini nggak punya ilmu tafsir dia punya. Iya. Nggak ada pengajuan pakai timer. Ya udah, saya buktikan dulu. Dia hanya berkuar-kuar saja, nggak ada data dia. Tadi saya udah berdebat dengan dia. Kau belum berkata-kata, kau udah takut duluan. Oh, Gimana? mana ada ceritanya aku kabur, nggak pernah aku. Saya ini Jack, saya cari orang-orang yang sesat seperti Anda. Udah. Aku tanya sama kamu sekarang ya. Saya cari supaya pintar. Ngomong. Aduh, kalau deket kok kepret muka kau nanti tuh. Alah, gaya lu. Aduh, semut aja kau belum pernah. Kau dengar saya ngomong. Bukan setiap orang, nih perhatian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, betul? Bukan setiap orang, artinya semua orang nggak? Kenapa kamu nggak jawab? Nggak ngerti? Tok aja Pak Dehe sama dia. Nggak ngerti? Aduh, emang Jack ini memang nggak ngerti, nggak paham dia, ya Jack. Udah, saya bicara. Pelan-pelan. Nggak usah. Kalau kau sudah selesai bicara, saya bicara biar kau paham. Pelan-pelan. Biar ku kasih paham kamu ya. Begini Jack ya. Tenang Jack. Jangan panik ya. Tenang Jack. Mana duluan mau ngomong ini? Iya. Saya dulu ya, bentar. Bukan Tadi disuruh bicara, giliran saya bicara, kau bicara. Ya biarin aja Pak Dehe, biarin aja, udah dia yang ngomong duluan Pak Dehe. Oh ya, saya matikan. Perhatikan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata bukan setiap orang, apakah semua orang? Jawab. Kalau dia jawab nanti pasti panjang jawabannya. Kan tinggal jawab. Bukan setiap orang ini kata di sini. Kau teruskan narasimu, nanti ku bantah. Iya, teruskan dulu. Teruskan ya. Bukan setiap orang. Di sini artinya nggak semua orang. Sampai berbusa aja bibirmu, saya siap mendengarkan, nggak apa-apa. Oke, kau diam ya. Bukan setiap orang, artinya bukan semua orang yang berseru Tuhan yang tidak masuk dalam kerajaan sorga. Artinya adalah orang berseru Tuhan, tidak semuanya itu masuk kerajaan sorga. Ada orang berseru Tuhan tidak masuk kerajaan sorga, itu ada. Tapi bukan berarti semuanya. Paham dulu sampai situ. Ini ayat ini yang berbicara ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga.
Jadi mereka yang nggak masuk ke dalam kerajaan sorga, ini saya nggak baca kemana-mana nih. Sesuai dalilnya, kembali ke dalilnya nih. Balik lagi ke ayatnya. Mereka yang tidak masuk kerajaan sorga bukan karena menghendaki Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Poin pertama itu dulu. Ya, orang masuk sorga, nggak masuk sorga, bukan masalah Tuhan. Ini bicara orang Kristen secara keseluruhan nih. Secara keseluruhan orang Kristen semua nih. Yang mereka manggil Yesus Tuhan, yang ada yang masuk sorga, ada yang nggak masuk sorga, itu bukan karena mereka manggil Tuhan, tapi karena tidak melakukan kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 22 ya. Orang-orang ini yang ditolak itu tidak masuk dalam kerajaan sorga. Perhatikan ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku. Ini orang-orang yang berseru, bukan Yesus yang ngomong. Yesus cuma menyampaikan nanti ada orang berseru-seru begini. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini orang komplain nih, kenapa mereka udah manggil Tuhan, ya kan? Mereka sudah melayani, mereka sibuk melayani, tetapi mereka nggak masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 23. Nih, ini jawabannya nih. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, ini jelas bukan memanggil Tuhan. Ini orang Kristen semua nih, yang memanggil Tuhan kan orang Kristen semua nih. Ya kan? Dia punya apa namanya, yang dimaksud adalah orang Kristen semua. Tidak semua orang Kristen itu masuk surga. Kenapa alasannya nih? Ayat 23 nih. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa nggak pernah kenal kamu? Nyala daripadaku, karena kamu sekalian pembuat kejahatan, bukan karena memanggil nama Yesus itu Tuhan. Ya, udah jelas ini adalah konotasinya dari ayat 21. Ini tentang kumpulan semuanya orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Tuhan, nah ya. Ada yang masuk surga, ada yang nggak masuk surga. Ayat 21 jelas katakan, mereka nggak masuk surga karena tidak melakukan kehendak Bapa. Walaupun ayat 22, walaupun mereka pelayanan, ngusir setan, melakukan mujizat, bernubuat, ya kan? Mereka tetap tidak diaku. Kenapa? Ayat 23 jelas. Karena mereka itu pembuat kejahatan. Pakai dalil ya. Saya kasih tahu ya, Anda jawab pakai dalil ya, jangan keluar dari dalil ya. Silakan. Nah, silakan katanya. Udah Pak Dehe dia. Mic-nya Pak Dehe. Iya Pak Ustaz. Seginian. Iya, kau sudah jawab, Jack. Kau sudah jawab. Apa yang kau tanya? Apa pertanyaanmu? Sorry ya, saya nggak pernah jelasin loh orang. Iya, Oten kan? Tuh, anak gue aja tahu bahwa kamu Oten, nggak pintar katanya. Iya kan, Juan? No. Nih, saya jelaskan lagi ya Pak Pendeta Jack ya, bahwa Yesus mengatakan setiap orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang menuhankan Yesus? Pak Jack. Ya? Setiap Pak orang Jack yang menuhankan Yesus. dengar. Berarti Pak Jack yang diusir nanti, kata Yesus, enyalah engkau Pak Jack, aku tidak mengenal engkau. Karena kata Yesus, yang masuk surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, bukan yang menuhankan Yesus. Sudah jelas? Kena kau di situ Jack. Kena kau Jack. Sudah belum? Kau ini Jack ibaratnya meludahin langit. Ludahmu kena sendiri mukamu. Sudah belum? Loh, kau tadi panjang lebar kau khotbah. Aku belum semenit. Ayat jangan serang saya, ya kalau suku serang kau habis kau. Ku kasih kau pelajaran Jack ya. Mungkin kau dihargai kependetaanmu, tetapi kalau ketemu dengan saya, apalagi guruku ini, Pak Yuspi pendeta di atas pendeta, habis kamu. Oke. Habis. Sudah belum?
Artinya setiap orang yang menuhankan Yesus, setiap orang yang mengusir setan di dalam nama Yesus tidak akan masuk surga. Setiap orang Tetapi siapa yang masuk surga adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Itulah yang masuk surga. Bukan yang menuhankan Yesus. Bahkan dikatakan walaupun engkau mengusir setan. Sudah luar biasa. Siapa yang mengusir setan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Dia mengusir setan. Dan Yesus tidak mengenal. Di ayat berikutnya dikatakan, pada waktu itulah Pak Jack, aku berterus terang kepadamu Jack, bahwa aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, begitu Jack, silakan. Sudah. Kau tadi kata-katamu tadi ya, bener gak? Setiap orang katamu, betul? Susu ada. Kau bilang, kau bilang setiap orang. Pemahamanmu aja salah. Ayat itu, perhatikan ya. Lihat. Sebentar ya. Kau lihat sebentar. Kau lihat. Kutunjukkan ayatnya ya. Kau itu penyesat, ku kasih tahu. Perhatikan ayat ini. Mencerek kau Jack, di sini mencerek kamu. Lihat. Hati-hati kau mencerek kau di sini. Tadi kau ngomong ku diam, sekarang ku ngomong kau diam, oke? Perhatikan ya. Jack, mencerek kamu, tidak punya ilmu kamu, nggak punya ilmu. Kau ilmu ngarang aja. Lihat. Nih, ayat 21. Perhatikan. Katamu setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang nggak masuk kerajaan surga kan? Kata di sini benar, lihat. Perhatikan, ku dekatin sekalian nih. Bukan setiap orang. Kalau kau ngomong setiap orang, bukannya kau ilangin setiap orang, maka semuanya. Ini bukan setiap orang. Perbedaan kata-katamu tadi, setiap orang artinya setiap orang berseru Tuhan akan tidak akan masuk kerajaan surga. Tapi kata di sini bukan setiap orang. Perhatikan ini. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa di surga. Ini Yesus berbicara tentang seluruh orang Kristen. Ya, nggak semua orang Kristen yang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Kau tadi punya statement, kau punya narasi, kau katakan setiap orang yang menuhankan Yesus. Nggak usah panik, Jack. Santai aja, Jack. Saya nggak kau diam, saya ngomong. Kenapa kau takut? Kenapa kau takut? Kau diam. Jack. Santai. Kau diam. Kenapa kau takut? Kenapa kau takut? Kau ngomong tadi setiap orang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Demi perpuluhan lu berbohong, Jack. Ini saya baca dalil loh. Nih, bukan setiap orang. Kau ngomong tadi setiap orang yang memanggil Tuhan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Baca ayat ini. Bukan, ada depannya bukan. Kalau ada bukan, berarti bukan semua orang. Artinya apa? Mereka nggak masuk surga karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan karena memanggil Yesus itu Tuhan. Jelas di sini. Makanya saya kasih tahu, nanti kalau kau mau pinter, kau keluar dari rumahmu, kau ke kandang kambing, kau makan teh kambing 3 butir, 4 butir tiap malam mau tidur. Supaya kau jadi pinter. Aduh, ya, karena framing. Lanjut fokus lah. Itu bener-bener. Makanya pendeta perpuluhan. Gimana kau pintar nih pendeta perpuluhan? Narasi itu narasi ngawur. Kamu itu tidak jadi pendeta itu. Masa kau suruh jemaatmu di mimbar kau suruh makan teh kambing? Aduh. Iya, nggak apa-apa. Ini layak kau disalibkan ini. Khusus buat kamu doang. Lalu lihat. Ya, perhatikan ya. Bukan setiap orang. Ayat ini tidak berkata. Diam. Ayat ini tidak berkata setiap orang yang memanggil Tuhan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nggak ada ayat itu. Itu narasimu, narasi liarmu itu, narasi kesesatanmu itu. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi ayat ini berkata jelas, sekalipun kamu manggil Yesus Tuhan, kalau kamu nggak melakukan kehendak Bapa di surga, kamu nggak akan masuk surga. Jadi bukan masalah manggil Tuhan atau nggak manggil Tuhan, masalahnya sesuai dalil. Mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga.
Lalu ayat 22, saya ulangi sekali lagi ya, dengar baik-baik ya. Orang ini komplain yang ditolak. Padahal mereka ini orang pelayanan. Mereka bernubuat demi nama Tuhan, ngusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Lalu ayat 23, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah Jack, kau nggak punya ilmu, kau muter-muter kamu situ aja, sekalian Jack. pembuat kejahatan. Woi, bukan karena mereka manggil Tuhan, karena mereka pembuat kejahatan macam kamu ini. Penyesat, saya kasih tahu. Kau tidak punya Jelas ku ngomong. ilmu, Jack, Jelas muter-muter ku ngomong. terus. Aduh, kau ini sudah ku bilang, udah jelas belum tuh ayat yang ku bacakan samamu? Kau tulis tadi, kau katakan tadi, setiap orang berseru Tuhan, Tuhan akan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat itu sudah ku bacakan. Jack, sekarang saya tanya kamu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Kau itu penyesat. Saya tanya kamu, Jack, Yesus itu Tuhan apa manusia? Kau gak usah lari ke sana dulu, lari di sini dulu. Kau Saya sudah. tanya kamu, itu kamu muter-muter terus, nggak ada ilmumu. Sekarang saya mau tanya sama Nggak ada kamu. ilmu. Apakah yang kau katakan tadi, setiap orang berseru Tuhan, Tuhan tidak akan masuk ke kerajaan surga? Saya tanya kamu, Jack, Yesus itu Tuhan Mana ayatnya? atau manusia? Mana ayatnya? Buktikan sama saya. Biar 11.000 orang ini melihat. Mana buktikan? Katamu tadi, orang yang berseru Tuhan, Tuhan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayatnya mana? Kau tidak masuk surga, Jack. Baca ayat betul. Aku kasih tahu sama kamu. Ayatnya mana? ketujuhnya, kedua-duanya bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan. Yang menuhankan Yesus masuk neraka, termasuk Pak Jack. Mereka di sini. Nggak bisa Ngomong lagi. Yesus atau mereka? Jawab. Kau jawab. Ya, 20, udah dengar tuh Pak Jack. Orang yang tidak masuk kerajaan surga. Pak Jack, Makanya dengar otakmu itu. tuh isinya oncom, ku kasih tahu. Kau tuh gak ada isi. Kau tuh jadi penyesat sama mereka, aku kasih tahu. Kau yang penyesat nih. Ayatnya mana? Saya Aku baca sama- dalilnya kau Kau penyesat buktikan ya. sama Baca. Kau Baca buktikan. Yohanes Kau buktikan. 2 Mana? ayat 7. Orang Ya. yang berseru Tuhan, setiap Baca orang. Yohanes Setiap- 2 Yohanes pasal Kau jangan lari 7. kemana-mana. Kau sudah Alah. baca, kau lari tidak akan Kau lagi. tidak punya ilmu, Kau Jack. sudah Mencerek baca. kau. Jack, Ayat ini kau sudah ngomongnya kau gantian. bukan. Tadi dari tadi Iya. kamu Jawab, sudah Pak. baca Kasih tahu. Ya, panjang memang gitu kau loh. sebagai Gantian khotbah dong sebagai ngomongnya. dia. Karena otak dia sama otakmu sama, Cup. Gua kasih tahu. Ya. Alah. Pusing saya. Kalau Pendeta sampah-sampah- abal-abal sampah. Iya, nggak kayak ini gitu sebenarnya kawan. sampah ini Pak Ustaz. Sampah ini dibuang, ini sampah dia. Sampah harus dibuang memang. Harus. Masih mendingan kita pelihara guguk menjaga pondok kita di ladang. Itu menggonggong kalau udah maling. Nah kalau Jack, apa gunanya? Ngerocos terus. Ah ini lagi. Ini lagi pada. Aduh. Dong. Ketemu lagi Pak Deh. Apa kabar bro? Iya Pak Kingdom, kamu semakin ganteng aja Pak Kingdom. Thank you bro. Jadi gini Pak. Kau mau diskusi panas sama saya atau enggak? Pada- Saya tidak mau kalau diskusi santai, mending saya makan. Baik. Saya lagi ini abang. Enggak, saya begini Pak Kingdom, saya itu pinginnya kalau main bola ya keras, kasar sedikit. Kalau diskusi juga saya pingin itu lawan saya itu keras. Ya, saya bisa ngimbangin kok. Enggak, kemarin kita diskusi ente lembek banget, jadi malas saya. Mau sekeras apapun saya siap lah deh. Alah, nanti aku ngomong ku kasih Baik. nanti di layar. Jadi Di layar. gini, kita bahas lagi tadi ya Matius 7 ayat 21. Karena tadi Udah bosan aku itu, sudah dua sebentar. pendeta kutumbangkan di situ. Bro, kamu itu framing itu. Nggak ada framing saya, nggak ada sesuai data yang kubaca. Saya sudah ikuti kamu dari tadi. Kamu lupa ya kalimat kata bukan setiap orang. Kamu langsung setiap orang.
Artinya di situ kamu sedang menggiring opini bahwa kata setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan. Padahal di situ Yesus tidak berkata setiap orang yang... Saya tidak mau bahas itu. Sudah 2 pendeta tumbang di situ. Nggak mau Udah. saya. Udah Terus 2 kamu- itu. Oke, terus kamu mau bahas yang mana? Sekarang saya bahas settinganmu. Bro, jangan lari kemana-mana. Sekarang saya bahas settinganmu. Jadi gini, kamu kan bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya? Itu kata Yesus di dalam Alkitab, bukan kata saya. Di mana kata Yesus? Ayat yang mana? Yang Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 3. oke, apakah di situ Yesus berkata aku bukan Tuhan? Dia mengatakan di situ utusan dia. Nah, ya memang kami Kristen tidak menolak bahwa Yesus itu ya. Yesus itu kami tidak menolak bahwa dia diutus karena memang dia, Saya di hadapan 10.000 penonton, saya mau tanya kau, kenapa kau tuduh-tuduh saya Islam? Jawab dulu. Jawab dulu. kamu benar Kristen? Jawab dulu. Saya Kamu Kristen. benar Kristen? Saya dari sejak kau maki-maki saya, Iya. saya ingatkan kamu. Saya tanya Sebentar kamu. dulu. Saya tanya Sebentar kamu. dulu. Eh, Sebentar sebentar. dulu saya bicara. Saya tanya Sebentar kamu. dulu. Kamu Kristen? Sebentar dulu saya bicara. Kamu Nanti jawab kau saya tanya. sekarang. Kamu jawab saya. Apakah Saya kamu tanya kamu, kau Kristen? kenapa Kamu memaki-maki Kristen agama nggak? Islam? Nah, Iya, ada baik. chattingannya Pak Ustaz Kamu bahwa Kristen dia nggak? menghujat agama Islam. Kamu Kristen Ada nggak? chattingannya sama saya. Baik, kita bisa bedah lagi chattingan kita. Bahwa saya mengatakan kepada kamu, di mana kamu kan menurut saya Saya sipil nanti kau Saya ngaku sendiri bilang. di situ. Kau Saya sipil bilang sama nanti. saya bilang sama kamu, di mana saya menghujat Islam? Justru Kau kamu di situ menghujat tulis Islam. dasar dehe Kamu Islam yang tukang tipu. menghujat Islam karena kamu sendiri Islam tapi kamu nggak ngaku kamu Islam. Kamu ngaku kamu Mana Padahal saya Islam. Karena orang Mana saya Islam? orang Kristen. Sejak kapan Pak Dehe Yesus masuk adalah Islam? Nah, Setiap orang Kristen pasti mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau orang yang mengaku dia Kristen, tetapi dia saya tanya kamu Pak King Dong, Udah. kapan saya kamu mengajak jangan Islam? mirroring. Jangan kamu mirroring ya. Jangan kamu mirroring. Jangan kamu memfitnah. Ya. Settinganmu ada sudah kusimpan walaupun kau sudah hapus, sudah kutangkap layar bro. Ada settinganmu. Malu kau kalau kumasukkan sini. Saya Malu tidak kau kalau hapus ku settingan saya. Saya tidak pernah hapus settingan saya dengan kamu, ya. Justru saya bilang kamu yang menghina Islam karena kamu menolak Yesus sebagai Tuhan. Karena setiap orang Di Kristen. mana saya menghina? Di mana? Oke. Baik, saya tanya kamu Kristen? Di mana saya Iya. menghina? Kamu jawab saya dulu. Tunjukkan Kamu dulu. Kristen? Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya Kamu itu. jawab saya. Benar kamu Kristen? Hah? Kenapa kau hina-hina Jawab agama saya. Muslim? Saya tanya sama Saya, kamu. benar kamu Kristen? Hah? Jangan kamu memfitnah saya di sini. Saya dari dulu Kamu. sebelum Anda lahir saya Kristen. Oke. Betul kamu Kristen? Iya betul. Saya tidak pernah jadi Islam. Saya Kristen. Sayakah kamu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kata Yesus Yohanes 17 ayat 3, dia adalah seorang Semua utusan. orang Kristen yang mengaku Kristen, dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka ada di situ. Makanya Nggak ada di Yesus saya mengaku. tanya sama kamu, benar kamu Kristen? Kau penghujat. Tidak Saya berani tidak mau menjawab diskusi saya. sama Bahkan di penghujat. depan 11.500 orang, Saya tidak mau kamu diskusi tidak sama berani penghujat. mengakui bahwa kamu itu Kristen Kau sejati. penghujat. Kau Kamu ini penghujat. penyesat, ya. Kau penghujat. Dari tadi saya sudah ikuti kamu. Aneh. Kamu sudah Pusing saya jadinya. dengan kalimat. Di situ Yesus Kau berkata, penghujat. bukan Kau setiap penghujat. orang. Tetapi kamu sudah menarasikan setiap orang. Kamu sekolah nggak? Kau nggak kamu bahasa Indonesia? penghujat. Saya tidak mau Paham diskusi nggak sama Padahal- bahasa penghujat. Indonesia? Pak Dehe, coba disepil apa? Paham Apa nggak kata kamu dia? bahasa Indonesia? Di HP saya yang ini Posta. Belum saya Paham tangkap nggak layar. Tapi bahasa saya udah simpan. Indonesia? Lagi live. Oh, Paham nggak Oh, bahasa lagi Indonesia? Pokoknya dia hina-hina agama Muslim. Oke baik. gak apa-apa. Saya juga Kirim ke berani. saya nanti.
Saya juga berani ya. Nanti saya kirim sama Saya Pak juga Ustaz. berani ya. Makanya Karena saya bilang tidak sama mau kamu, diskusi sama dia. di Dia mana saya mengatakan menghujat Islam. saya Muslim. Maka saya Lalu bilang dia sama kamu. bilang kamu dasar Muslim bilang sama banyak kamu, tipunya. Saya punya bilang ke saudara, dia, saya punya nenek saya menikah dengan Kristen. orang Islam. Tapi dia nggak percaya. Saya bilang nenek saya menikah dengan orang Islam. Bahkan petinggi di NTT, mantan ketua DPRD NTT itu sepupu saya, Islam. Supaya kamu tahu. Ya biarin aja sepupumu itu. Mantan ketua Yang saya DPRD tanya NTT, kamu kenapa kau hina-hina itu orang? sepupu saya. Makanya Kenapa saya kau hina-hina orang? selalu mengejar orang yang mengaku Kristen tetapi tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya akan kejar. Nah, ini saya ini. Kamu Ini menipu saya. orang ya. Bahkan kamu di sini juga sudah menipu umat Islam. Saya nipu di mana? Di Kamu mana saya menipu tipu? umat Islam sendiri supaya kamu tahu. Ya, mungkin Di kamu mana saya menipu? mungkin kamu bukan Islam, kamu mengaku Kristen, tetapi kamu Kristen palsu karena kamu tidak mengaku adalah Tuhan. Lah, kamu tertawa, menertawakan kebodohanmu sendiri. Nah, makanya kalau jadi Kristen palsu, Aduh, udah Ya, ngaku salah aja udah. Kristen Ngaku salah palsu. selesai kok. kamu dengar. Kalau kamu jadi Kristen palsu, jangan sok-sokan di depan umum kayak gini ngaku-ngaku Kristen ya. Karena tidak ada orang Kristen yang menolak Yesus Kristus adalah Tuhan. Supaya kamu tahu itu. Saya tidak pernah Bahkan menolak kamu Yesus. adalah Saya pengikut pengikut Yesus iblis. malahan. Kamu pengikut iblis. Karena iblis menolak Yesus adalah Tuhan. Iblis menolak Yesus adalah Tuhan. Kamu adalah pengikut iblis. Ya. Pak Orang yang Kino. mengaku Kristen tetapi menolak ketuhanan Yesus, dia keturunan iblis. Dia ular beludak. Ya. Saya tegaskan lagi. Nenek saya menikah dengan orang Islam, mantan ketua DPRD NTT, itu sepupu saya. Apa urusannya? Dan Apa ketika kalau urusannya saya bilang dengan sama settinganmu sama saya? Kalau saya Settinganmu sama urusannya saya apa? apa Iya. urusannya? kamu dengarkan. Kalau saya menghina Islam, saya menghina saudara saya itu. Iya, urusannya Karena apa saya dengan tegaskan kalau sama settinganmu? kamu, jangan jadi penipu. Jangan jadi pendusta. Saya nipu di mana, Jangan Bapak? jadi guru palsu, menyesatkan orang. Ya? Saya menyesatkan di mana kamu? Kamu sedang mencoba untuk menyesatkan orang-orang Kristen juga dengan statement palsumu itu. Iya, Kamu- mana? Kasih contoh. Mana yang kau palsukan? Mana? Kamu Coba. terlalu kamu belum tahu bahwa ketika kamu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, itu adalah palsumu. Alah, ngarang terus kau Kingdom. Para rasul sendiri mengakui Yesus adalah Tuhan. Ngarang terus Oke. kau Kingdom. Rasul-rasul siapa yang menolak ketuhanannya Yesus? Coba kamu buktikan. Aduh. Rasul siapa yang menolak ketuhanan Yesus? Hah? Ngarang terus kau. Rasul. Oke, saya ngarang. Kamu buktikan rasul siapa yang menolak ketuhanan Yesus? Sekarang kamu Ngarang buktikan. terus kau Kingdom. Lihat, kamu nggak berani tatap kamera lagi kan? Kamu nggak berani tatap ngarang kau mulai mencerai kau itu nggak ketakutan berani kamu tatap kan. kamera sekarang. Karena sudah terbukti kamu itu guru palsu. Ya, terbukti kau orang palsu, Kristen palsu kau. Mana Rasul kepalsuanku? Di mana? Rasul siapa yang menolak ketuhanan Yesus? Coba kamu buktikan. Apa rasul? Murid Yesus siapa yang menolak ketuhanan? Kamu bilang kamu Kristen, tapi kamu nggak mengakui para rasul, ya? Apa rasul? Saya tanya kamu rasul apa? Coba lihat ini, teman-teman Kristen. Panik ini, panik. Coba yang panik siapa? Kamu nggak berani tatap mata saya di kamera. Hah? Panik kau. Nggak berani tatap mata saya. Coba kamu lihat kamera. Saya lihat mukamu. Pak Kingdom, kenapa Anda panik? Saya tanya. Jangan kamu menjadi Kenapa Anda penipu. panik? Jangan kamu menjadi penipu ya. Saya tegaskan lagi. Saya tipu umat apa Islam. kamu? Saya tipu Saya apa mengharap kamu? karena nenek saya menikah dengan orang Nenek saya. dia petinggi ya supaya kamu tahu. Jadi Saya nggak usah kau di sini ya. pamerkan di sini Kau nenekmu. kurang Bang ajar, Musa. Dek. Ya, nggak perlu. Saya nggak butuh nenekmu. Iya. Kau kurang ajar. Ngapain? Ini penyesat. Ngapain kau sebut-sebutkan nenekmu di sini? Nah, kau jangan jadi penyesat. Jangan menyesatkan banyak Saya orang. tidak pernah menyesatkan nenekmu, nggak pernah. Saya ketemu pun nggak. Apa urusannya sama nenek coba? Iblis. Tuhan itu iblis, makanya kamu menolak ketuhanan Yesus.
Dan kamu mungkin kau Kristen, fitnah saya, kau bilang saya iblis, kamu itu mungkin penghujat kamu. baik. Kamu mungkin Penghujat. Kristen, kamu ke gereja, kamu gereja setan kamu. Nah, ini penghujat kamu. Jemaat Kau gereja setan hujat. menolak ketuhanan Yesus. Iblis Penghujat menolak kamu. ketuhanan Yesus. Iblis Sudah menolak mulai ketuhanan Yesus. kelihatan bahwa Anda Artinya adalah kau penghujat. ini, artinya kau ini gerombolan iblis karena menolak ketuhanan. Nah, penghujat Anda. Penghujat. Penghujat. Panik Kingdom. Nggak, janganlah menyerang pribadi, kan kayak gitu. Aduh. Panik dia Pak Ustaz karena saya mau bocorin DM-nya. Iya, nggak seru jadinya kalau sudah penghujat kayak gitu. Iya, makanya saya malas Pak Ustaz diskusi sama dia. Suka ngehujat. Nih Rames nih, tahu nggak sama Rames? Padahal Ya kenal ini, kenal. Selamat malam saudara semua. Entar ya saya pasang headset dulu baru saya on cam ya. Kingdom, panik kamu Kingdom. Pak Ustadz, saya Kenapa? ingin sekali makan dan mandi ini. Saya belum mandi dan makan ini. Iya. Mau turun nggak apa-apa, Bang? Jangan lari lu pada Saya akan tunjukkan di mana letak kebodohan lu. Jangan lari. Alah, temannya si botol tadi rupanya ini. Jangan lari ya. Oke, pada Oh iya, si Tadi botol Anda bekas mengatakan- pasienku nih Pak Ustadz. Bekas pasienku juga ini. Oh, selamat malam Pasienku Pak lari Ustadz. juga di rumah apa sakit kabar? hari itu nih lari. Boleh saya berbicara sekarang? Lari enggak, saya nggak suka orang penghujat itu, saya nggak suka karena Kok apa penghujat? yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Saya Deh. tidak mau menghujat ya. Anda sama Saya saya tidak sekarang. mau menghujat baik agama Kristen dan agama yang lain, saya tidak mau. Ini Deh. penghujat ini. Baru saya ingat ini. Saya pikir Rames yang Deh. lain. Enggak. Enggak, saya nggak mau diskusi Takut dengan sama kamu saya, karena kau Deh. suka menghujat. Ya. oke. Udah, saya turunkan dulu. Karena padahalnya nggak mau diskusi sama orang itu. Ya kan gitu. Iya, Pak Ustaz, mohon maaf kalau suka ngehujat itu saya nggak suka karena kalau ajaran Yesus katanya kan ajaran kasih, jadi kita nggak usah jelek-jelekan yang bukan kepercayaan kita, begitu Pak Ustaz. Makanya saya nggak mau dia. Mungkin barangkali Pak Ustaz kali nanti mau sama beliau saya pamit ya Pak Ustaz ya. Oke. Tapi saya selalu menonton Pak Ustaz walaupun saya nggak naik. Iya, Pak De. Thank you. Gak Oke, apa-apa Pak kalau Ustaz, mau. terima kasih. Ya, silakan. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Terima kasih sudah dinaikkan. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih Pak De. Iya Pak Ustadz. Biar beliau turun sendiri ya teman-teman semuanya. Ya, saya masih punya Pak Robin. Pak Robin mana? Pak Robin.